akan melanjutkan mewarnai Tony Stark. Bukan Silver King dan King Kong kemenangan. Kemenangan panas. Oke, hari ini kita akan bercerita tentang apa? Ya, betul, ini dia. Bayak. Rusa dan serigala. Rusa dan bayak. Oke, kita dengarkan ya dongeng rusa dan serigala. Enak memimak tiduran. Udah belum? Mau cerita nggak? Mau. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim, Abang. Apa? Pada suatu hari, kawanan rusa terlihat merumput di padang yang luas dan subur. Padang itu terdapat aliran sungai yang airnya segar dan tidak pernah habis walaupun musim kemarau telah tiba. Beberapa hewan pemakan tumbuhan lainnya seperti kerbau, zebra, gajah, serta hewan lainnya berkumpul di padang rumput yang subur tersebut. Kawanan rusa selalu mengamati tempat mereka dari ancaman kawanan serigala. Setiap kali kawanan rusa merumput, maka salah satu dari kawanan rusa tersebut mengamati keadaan sekitar. Rusa penjaga akan terus memperhatikan setiap suara dan gerak-gerik yang mencurigakan. Dan rusa selalu bersiap untuk lari ketika kawanan serigala datang mengancam. Pada suatu hari, dikala mentari bersinar, gumpalan awan tipis menghiasi langit biru, dan sejuknya tiupan angin membuat suasana di padang rumput itu sangat menyenangkan. Kawanan rusa dan binatang lain sedang makan rumput dengan tenang. Lalu, salah satu rusa muda mendapatkan tugas pertamanya mengawasi keadaan padang rumput tersebut. Rusa ini memiliki badan yang besar, lincah, serta kuat. Tapi dia hanya memiliki satu tanduk, karena satu tanduknya patah ketika dia diserang seekor serigala. Ketika itu tanduknya membentur batu hingga patah. Ini rusanya, makanya dengerin dong sayang. Namun hal tersebut merupakan kecerobohannya sendiri karena ketika tanda bahaya datang dari rusa yang lain, dia tidak menghiraukannya dan terus makan rumput dengan rakusnya hingga dia lupa dengan bahaya yang mengancam. Ketika rusa muda itu mulai melaksanakan tugasnya, dia menegakkan badannya melihat keadaan sekelilingnya. Matanya yang tajam mampu melihat sesuatu yang jauh bersembunyi dari semak-semak. Telinganya mampu mendengar suara yang terdengar asing dari jarak yang cukup jauh. Keluar. Dan kakinya yang kuat dan lincah mampu melepaskan diri dari para serigala. Awalnya rusa itu patuh pada tugasnya. Namun rusa itu mulai berpikir bahwa hal ini adalah kegiatan yang sangat membosankan. Menjaga kawanan rusa dari kawanan serigala. Dan berpikir jika dia terus menjaga kawanan dari bahaya, kapan dia akan mulai makan rumput yang hijau ini? Padahal rusa itu mulai merasakan lapar. Aduh, perutku lapar. Selesai ngorengnya. Oh, pintar. Alhamdulillah. Sama belum ya? Nih si rusanya. Rusanya bosan. Nah, terus Mau cepet. rusa itu berpikir untuk segera menyantap rumput hijau yang sangat menggiurkan. Nah, rusanya makan rumput nih di sini. Makan rumput ya gitu. Makan rumput. Namun dia memiliki tugas yang tidak bisa dia tinggalkan. Akhirnya rasa lapar membuatnya lupa akan tugasnya.
Rusa muda itu segera meninggalkan tugasnya dan makan dengan rakus. Dia tidak henti-hentinya memakan rumput itu. Rasa lapar membuatnya lupa diri dengan tugasnya yang sangat penting. Setelah beberapa saat rusa muda meninggalkan tugasnya, terdengar suara gemuruh para kawanan rusa dan binatang lainnya berlarian dengan sangat kencang. Mereka mengeluarkan suara-suara peringatan bahwa kawanan serigala menyerang. Saat itu pula rusa muda yang sedang menikmati rumput hijau itu kaget dan merasa ketakutan. Matanya melihat ke sana kemari untuk melihat dari mana datangnya kawanan serigala itu. Namun dia terlambat menyadari ternyata kawanan serigala itu tepat berada di belakangnya dan bersiap untuk segera menerkam dirinya. Segera rusa muda itu meloncat dan berlari untuk meloloskan diri dari kawanan serigala. Namun kawanan serigala telah mengepungnya hingga rusa muda itu tidak mampu lagi meloloskan diri dari kawanan serigala. Kasihan ya, ketangkep tuh rusanya. Tangkep. Kenapa kakak? Dia sangat menyesal dengan perbuatannya, meninggalkan tugas mengawasi keadaan padang rumput hingga akhirnya dia mendapatkan akibat yang begitu buruk untuknya. Di saat itu rusa muda itu berpikir bahwa jika dia mendapatkan tugas apapun akan dia lakukan dengan sepenuh hati dan selalu patuh pada tugas tersebut. Tapi kesalahan itu tidak dapat diperbaiki karena saat itu pula para serigala telah menerkamnya. Sedih ya, kasihan serigala itunya, rusanya dimakan. Hikmahnya apa ya kakak? Jadi siapa yang salah? Ininya ceroboh rusanya ya. Dia diamanati untuk mengawasi, tetapi dia lalai hanya untuk kepentingan dirinya sendiri karena dia pengen makan, lapar. Jadi harusnya kepentingan bersama itu harus selalu diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi. Pekerjaan dan tanggung jawab yang dibebankan ke kita itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan nantinya akan mendapatkan hasil yang maksimal kalau kita melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan tidak ada penyesalan di kemudian harinya. Begitulah sayang ceritanya, oke? Suka nggak ceritanya kakak? Enggak? Suka? Kenapa? Sedih ya? Kasihan serigalanya dimakan. Serigala. Rusanya. Oke, kita sekilas baca. Baca hadis lagi. La taqdob walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Tabrani. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis riwayat Ahmad. Iyakum madon, jauhilah olehmu berburuk sangka. Muttafaqun alaih. Al kalimatut thayyibatu shadaqatun. Perkataan yang baik adalah sedekah. Bukhari. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ibnu Majah. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Bukhari Muslim. Oke sayang, segitu dulu. Kakak, udah nyampe mana? Kok lesu mengerjakannya? Hei, susah apanya? Kecil. Sudah habis ya, harus beli lagi sayang. Ya. Oke, belum selesai kakaknya. Sudah dulu ya teman-teman, diwakili saja oleh si serigala. Hai teman-teman, sudah dulu ya. Sampai jumpa di video dongeng selanjutnya. Dongeng belajar sambil berdongeng bersama kakak. Oke, dadah teman-teman. Assalamualaikum.